Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman selalu sehat semua. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang struktur data graf. Pembahasan kali ini saya presentasikan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah struktur data dan algoritma. Lanjut. Nah, ini nama saya Imam Herusanto. Nah, kita kenal dulu konsep graph. Graph itu adalah struktur data yang terdiri dari nodes atau vertex ya. Vertex dan garis penghubung atau edge. Vertex disimbolkan dengan V dan edge disimbolkan dengan E. Keterhubungan graph dapat membentuk relasi dari satu ke satu atau one to one, satu ke banyak, one to many, dan many to one, banyak ke satu, dan many to many, banyak ke banyak. Contoh, informasi topologi jaringan, keterhubungan antar kota, kota-kota, dan lain-lain. Nah ini, penggunaan graph itu banyak ya. Ada menggambarkan jaringan dan peta jalan. Jadi kalau yang sering kita gunakan tuh kalau mau cari jalan, Google bukan berarti kita dengan mempelajari graph dapat membuat Google Maps. Karena buat Google Maps itu kan perlu banyak tim yang terlibat. Lanjut, masalah-masalah apa sih yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan graph? Yang pertama itu shortest path problem. Jadi kita dapat mencari rute dengan jarak yang terpendek. Misalkan yang tadi itu kita pakai Google Map, pasti ada beberapa rute ya yang disarankan Google Map untuk mencapai tujuan. Misal ketika kita mau dari tempat A mau ke tempat B, itu misal dikasih 2 rute. Nah, rute yang pertama ternyata kita lihat butuh waktu lebih lama, mungkin karena macet atau apa gitu. Yang kedua, lebih cepat. Pasti kita akan memilih rute yang cepat untuk sampai ke tujuan. Yang kedua ada maximum flow problem. Jadi menghitung volume aliran BBM dari satu reservoir ke suatu titik tujuan melalui jaringan pipa. Terus ada graph searching problem, mencari langkah-langkah terbaik di dalam program permainan catur komputer. Jadi ini biasanya digunakan untuk menganalisis pergerakan dari permainan catur ya. Dulu tuh yang terkenal, kalau teman-teman tahu, antara Garry Kasparov dengan Deep Blue kalau nggak salah. Jadi Garry Kasparov harus mengakui keunggulan dari komputer ini atau AI. Sekarang ada lagi namanya topological ordering problem atau menentukan aturan pengambilan mata-mata kuliah yang saling berkaitan dalam hubungan prasyarat. Nah, hubungan prasyarat ini kan kayak misalkan kita mau ngambil mata kuliah skripsi misalkan, tapi kan kita nggak bisa langsung mengambil mata kuliah itu. Karena kita butuh menyelesaikan semua mata kuliah baru bisa ngambil mata kuliah skripsi. Terus task network problem, membuat penjadwalan pengerjaan suatu proyek yang memungkinkan waktu penyelesaian tersingkat. Nah, ini semacam seperti timeline ya, timeline pengerjaan, itu juga bisa kita gunakan graph. Lanjut.
ada minimum spanning tree problem, mencari rentangan kabel listrik yang totalnya adalah minimal untuk menghubungkan sejumlah kota. Terus ada traveling salesperson problem, tukang pos mencari lintasan terpendek melalui semua alamat penerima pos tanpa harus mendatangi suatu tempat lebih dari satu kali. Nah, kalau ini sepertinya saya melihat efektivitas dari pengirim barang ya. Jadi kayak semacam misal kita kalau mau beli di salah satu e-commerce Shopee itu tukang Shopee-nya tuh udah bagi-bagi ya, atau pengirimnya ini udah bagi-bagi supaya mengantar barangnya tuh tidak membutuhkan waktu yang lama. Terus lanjut ada four color problem. Dalam menggambar peta memberikan warna yang berbeda pada setiap provinsi yang saling berdekatan. Oke, next. Nah, ini bagaimana kita mendefinisikan secara matematis tentang grab. Jadi grab kita simbolkan dengan G sama dengan V, E. Tadi V sudah ya, V itu simpul atau vertex, E itu adalah H atau busur. Lanjut. Nah, ini adalah contoh grab ya. Di sini undirected grab. Ada vertex, simpulnya. Terus juga ada H. Jadi vertexnya itu ada V1, V5, V2, dan lain-lain. Terus busurnya atau garis ini ya H, E1, E2, dan lain-lain. Lanjut. Nah, sebuah grab mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Terus sebuah grab belum tentu semua simpulnya terhubung dengan satu busur. Terus sebuah grab mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Sebuah grab mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Nah, kalau tadi kita mulai dari awal ya terdiri dari satu simpul, nah ini cuma vertexnya aja nih. Terus belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Nah, ini ada yang nggak terhubung ya dengan busur. Jadi ada 3 vertex, ini saling terhubung. Vertex yang ini, yang terakhir tidak terhubung. Boleh-boleh aja dalam sebuah grab. Nah, sebuah grab mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Ini sama ya. Sebuah grab mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Nah, ini biasanya seperti ini nih ya. Semua simpulnya saling berhubungan. Oke. Nah, lanjut kita belajar tentang grab berarah dan grab tak berarah. Jadi kalau grab berarah itu kan dapat dilihat bentuk busur yang artinya berurutan. Nah, ini ada contoh grabnya ya. Grab berarah itu dia memerhatikan urutan. Tapi kalau tak berarah itu tidak memerhatikan urutan. Coba kita lihat ya. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Kalau yang berarah, urutan simpul mempunyai arti. Kita balik lagi ke contoh grabnya. Nah, ini grab berarah atau directed grab. Ini punya arti nih dari A ke D. Itu berbeda antara dari D ke A. Jadi dalam penulisan tidak sama dengan A ke D dengan D ke A itu tidak sama. Tapi kalau yang eh, yang tak berarah itu tidak merhatikan A ke D itu sama juga D ke A. Tuh. Paham ya bedanya ya? Oke, lanjut. Yang terakhir grab berbobot. Jika setiap bubur
busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul. Jadi dia punya bobot ya. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik. Oke. Nah ini ya tadi panjang busur atau edge tadi mungkin tidak digambarkan secara panjang yang proporsional dengan bobotnya. Misal bobot 5 digambarkan lebih panjang dari 7. Nah, ini mungkin 5 itu dipanjangkan lebih panjang dari 7, tapi maksudnya hanya memberikan misalkan jarak gitu ya. Jarak 5 km sama 7 km. Padahal hasilnya kan panjangan 7. Tapi di gambar tidak selalu real di gambar itu lebih panjang dari 7. Tapi kalau bobotnya 5 dan 7 sudah jelas 7 itu realnya itu lebih panjang dari 5. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya saya akan jelaskan salah satu MST dengan metode greedy ya. Itu ada algoritma Prim-Dijkstra sama algoritma Kruskal. Nah, mungkin pada saat ini saya akan jelaskan algoritma Prim-Dijkstra. Nah, Prim-Dijkstra ini ditemukan oleh Robert C. Prim di tahun 1957 dan oleh Edgar Dijkstra di tahun 1959. Nah, ini oke lanjut ya. Nah, ini langkah-langkah kalau kita mau menggunakan algoritma Prim-Dijkstra. Jadi algoritma Prim-Dijkstra ini kita gunakan untuk mencari rute terpendek dari sebuah graf atau dari sebuah misalkan ada peta jalan ya. Jadi kita bisa gunakan algoritma ini untuk menentukan atau menyelesaikan rute tercepat dalam yang dapat kita ambil. Tuh. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, buat tabel kolom sebagai tempat nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. Yang kedua, pilihlah simpul awal dan simpul tujuan. Syaratnya harus terhubung. Yang ketiga, hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Yang keempat, jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Yang kelima, simpul yang dipilih menjadi simpul acuan. Untuk tahap selanjutnya, terus berulang dari nomor 2 sampai semua simpul telah diuji atau simpul tujuan telah didapati jarak atau nilai terpendeknya. Langsung ya kita ke contohnya. Nah, misalkan ada sebuah lintasan atau graf seperti ini. Jadi ditanya cari nilai dan lintasan terpendek dari simpul S ke simpul E. Simpul S ini ya, ke simpul E. Oke, bagaimana cara kita mencarinya? Kita bisa menggunakan algoritma Dijkstra ini. Caranya gimana? Pertama kan kita tadi disuruh untuk membuat tabel ya. Jadi kita buat tabel sesuai dengan vertexnya ada untuk kolom itu kita bisa tulis vertexnya ya. S, A, B, C, D, E. Karena ini vertexnya kan ada 6 ya. Nah, untuk barisnya juga kita bisa buat. Tapi di sini saya belum tulis dulu. Oke. Sekarang kita mulai dari simpul S. Simpul S menuju S itu kan tidak ada jaraknya, makanya ditulis dengan 0. Nah, simpul S ini hanya bisa melalui A dan melalui B. Jadi simpul S menuju A
itu nilai bobotnya berapa? 1. Kita tulis 1 di sini. Simpul S menuju B itu bobotnya 5. Nah, simpul C, karena dari S tidak bisa langsung melalui C, maka kita tulis tak hingga. Terus dari S ke D juga tidak bisa langsung, makanya tulis tak hingga. Apalagi dari S ke E, tidak bisa langsung ya, kita tulis tak hingga. Lanjut. Tadi kita udah dapat tuh nilai dari S, dari S itu hanya bisa melalui 2, yaitu A dan B. Nah, dari A sama SA dan SB itu yang terkecil yang mana? Yang terkecil adalah SA. Makanya kita tulis SA-nya itu adalah 1. Oke, sekarang lanjut. A ya, berarti simpul A ke simpul dari S ke A ya. Kita berarti sekarang dari A nih. A itu hanya bisa melalui 3 simpul, yaitu dari simpul B, simpul D, dan simpul C. Nah, dari A ke A, berarti kan tetap ya 1. Dari A ke B, berapa nih? Ini kan 2 ya. Tadi kan dari S ke A 1. S ke A 1, A ke D 2. Tambahin. 1 tambah 2, 3. Berarti SAB adalah 3. A ke C. Dari A ke C. Sama ya. 1 tambah 2, 3. Terus dari A ke D. 1, 2, 1 tambah 1, 2. Dari A ke E tidak bisa langsung, makanya tulis tak hingga. Jadi rute yang itu adalah SAD. Nah, sekarang kita cari nih D-nya. Dari D itu cuma bisa 1 ya, yaitu ke E. Berarti SADE itu berapa? 1 tambah 1 tambah 2, 4. Nah, di sini makanya SADE itu 4. Ini tetap ya SAD 2, SAC 3, SAB 3, terus SA 1. Terus kita tulis lagi tuh yang B-nya, kan ininya yang di atas kita tulis lagi di bawah. Jadi baris yang D ditulis lagi ke yang B. Dari simpul B ke S, ya, karena udah dapat semua ya. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan rute tercepat dari simpul S ke E itu adalah SADE. Dan juga bisa juga SACE. Sama aja ya. Tapi kalau menggunakan algoritma Dijkstra kita dapat SADE, yaitu dengan nilai 4. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan mengenai teori graph atau struktur data graph ya. Dan algoritmanya yang saya jelaskan yaitu Dijkstra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.